Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kembali bersama saya dan Abi di hari kelima bulan suci Ramadan ini di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Hari ini Abi lebih cerah dan pakai peci. Kemarin lupa pakai peci. Nah, padahal ini pecinya gaya Makassar ya, iya, ya. Makassar itu agak miring dikit. Agak miring dikit. Waktu kecil sama Habib Abdurrahman, Ella suka ini miring-miringin pecinya sampai ke derajat yang pas. Nah, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari episode-episode sebelumnya, masih membahas Quran Surat At-Tur, dan di kelompok ayat ini masih akan ada uraian lebih lanjut tentang bagaimana kaum musyrikin menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap ajaran Nabi Muhammad dan juga Al-Quran yang merupakan mukjizat yang mendampingi Nabi dan menunjukkan bukti-bukti dari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan, Abi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ayat-ayat yang lalu itu mengecam sikap dan kepercayaan kaum musyrik, ayat-ayat kita ini masih melanjutkan itu, masih mengecam sikap mereka. Salah satu yang dikecamnya pada ayat 39 ini, Allah berfirman, Amlahul banat walakumul banun. Allah berkata, apakah Allah memiliki anak perempuan sedang kamu mau senang anak lelaki? Nah, kita berhenti di sini untuk melihat salah satu kepercayaan dan sikap sebahagian, Abi mau berkata sebagian. Masyarakat jahiliyah adalah melecehkan perempuan. Mereka menganggap begini, perempuan itu kalau mau membantu dia mencuri uang suaminya untuk dia kasih ayahnya, ibunya. Kalau dia mau membela, pembelaannya itu tangis. Jadi tidak ada gunanya ini perempuan. Maka mereka menginginkan bahwa kalau anak lelaki itu kami gembira. Kalau anak perempuan mereka lecehkan. Tetapi yang kita perlu luruskan, kata guru Abi, Syekh Abdul Halim Mahmud dan banyak yang lain. Kita perlu luruskan kesalahpahaman orang bahwa semua orang masyarakat jahiliyah itu menanam hidup-hidup anak perempuannya. Dia bilang, kalau memang semua menanam hidup-hidup, masih ada keturunan. Iya. Tidak semua. Tapi Al-Quran mengecam ini karena ini sikap yang sangat buruk. Membedakan kemanusiaan perempuan dengan lelaki, atau selalu berkata bahwa anak lelaki itu lebih hebat dari anak perempuan. Jadi ini salah satu pesan utama dari Al-Quran tentang kesetaraan. Tentang kesetaraan. Laki-laki dan perempuan yang pada masa itu sesungguhnya pendapat yang masih diperdebatkan di masyarakat jahiliyah. Masih diperdebatkan atau ini. Satu hal, itu sebabnya dalam konteks mendidik dan agar mereka bisa menerima kenyataan dan hakikat ini, sampai-sampai ada ungkapan di kalangan mereka, kalau anakmu yang lahir itu perempuan, maka Tuhan akan berfirman kepadanya, keluarlah, lahirlah, saya yang bantu ayahmu. Tapi kalau anak lelaki, maka dinyatakan keluarlah, lahirlah, kamu bantu ayahmu. Mau dibantu Tuhan atau mau dibantu? Dibantu Tuhan lah, apalagi kalau Abi paling beruntung, anaknya 4 perempuan. Oke. Jadi ini diluruskan itu. Al-Quran juga sekaligus kita mau bicarain supaya tidak ini. Sewaktu Maryam, ibu Nabi Isa lahir, ibunya menghendaki anaknya laki-laki. Tiba-tiba lahir perempuan, maka dia mengadu, inni wada'tuha unsa. Ya Allah, saya melahirkan anak perempuan, tidak bisalah anak ini memenuhi keinginan saya untuk memelihara bekerja, mengabdi di gereja. Tuhan menjawab, Tuhan tahu, laisa dzakaru kal unsa. Perempuan yang aku berikan kepadamu
Itu tidak sama dengan lelaki yang engkau harapkan ini lebih hebat. Jadi bisa jadi ada perempuan lebih hebat dari laki-laki. Bisa, banyak buktinya ya, yang nonton pasti setuju. Oke deh, kita lanjutkan. Amlahul banat, baru dikatakan mereka itu tidak mau percaya, tidak mau mengikuti bukti-bukti tentang kebenarannya begitu lantang. Pikiran mereka menerima itu. Tapi kenapa tidak mau percaya? Dijawab di sini. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Apakah engkau wahai Nabi Muhammad meminta upah atas ini sehingga mereka itu karena dililit hutang tidak bisa membayar dan tentu tidak bisa bayar juga pada kamu. Nah, Nabi Muhammad SAW menyatakan, saya tidak minta upah. In ajriya illa Allah. Upah yang kuterima itu dari Allah, bukan dari manusia. Ada ayat lain menyatakan begini, ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Apa yang ku minta dari upah itu sebenarnya buat kamu, bukan buat aku. Apa yang diminta Nabi Muhammad dari upahnya ini dalam 2 tanda petik upah. Al-mawaddata fil qurba. Kamu mencintai keluargaku. Cinta keluargaku, hormati keluargaku, jangan lecehkan mereka. Itulah upahku, bukan materi. Ya toh? Dan ketika aku meminta upah itu sebenarnya bukan buat aku, bukan buat mereka, tapi untuk kemaslahatan kamu. Ya toh? Fahum min maghramin am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Atau mereka memiliki ghaib. Nah, ghaib itu apa yang tidak nampak, apa yang tidak diketahui. Ghaib itu ada 2 garis besarnya. Ada ghaib mutlak, ada ghaib nisbi. Ya kan? Kalau Abi berkata, apa di saku Abi? Uang. Belum tentu. Apa? Kertas ya? Kertas. Nah, yang tidak tahu dia nggak tahu, gaib buat dia. Begitu dibuka, oh kertas. Nah, ini ya, gaib begitu. Gaib yang mutlak itu Tuhan. Betul-betul kita tidak bisa lihat wujudnya dan membuka. Gaib yang mutlak itu walaupun satu ketika akan kita ketahui, tapi amat sangat mirip dengan mutlak selama hidup kita ini. Apa itu? Datangnya hari kiamat. Ya toh? Malaikat kita tidak tahu. Nah, sekarang apakah mereka memiliki gaib itu? Fahum yaktubun. Lalu apa yang mereka miliki, apa yang mereka ketahui itu yaktubun. Yaktubun itu bisa berarti tulis sehingga tidak mungkin salah. Bisa juga berarti menetapkan. Kalau kita berkata kutiba alaikumus siyam. Itu berarti bukan ditulis buat kamu, tapi ditetapkan. Maka apakah mereka mempunyai gaib, mengetahui gaib, sehingga mereka menetapkan bahwa Nabi Muhammad salah, ini benar, dan lain-lain sebagainya. Atau bisa jadi yang lebih buruk lagi, mereka bermaksud untuk melakukan tipu daya. Ketahuilah bahwa orang-orang kafir yang bermaksud melakukan tipu daya itu, dampak tipu dayanya kembali pada mereka sendiri. Jangan pernah berkata yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya. Tidak, Muhammad. Tidak mungkin mereka itu akan berhasil melakukan tipu daya terhadapmu. Jadi tujuannya kaum musyrikin untuk menghentikan dakwah Nabi ini tidak mungkin akan berhasil, dan itu justru menunjukkan bahwa mereka golongan orang-orang yang keras kepala ya. Oh iya, sangat keras kepala. Sangat keras kepala. Sudah dengan semua bukti, sudah dengan berbagai tantangan yang kemudian tidak dapat dihadapi, tetap saja menolak untuk percaya. Betul. Dan di lanjutan ayatnya nanti kita akan lihat teman-teman bagaimana sikap Nabi pada saat menghadapi kaum musyrik seperti ini. Jangan kemana-mana, nonton lanjutan dari episode ini masih di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Jariustadz.id adalah sebuah platform yang membantu menghubungkan umat dengan jaringan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten di seluruh Indonesia.
Cariustad.id didirikan oleh Pusat Studi Al-Quran untuk Islam yang rahmah dan kebaikan bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pembahasan saya dan Abi Quran Surah At-Tur. Ini kelompok ayat 39 sampai dengan 49 yang insya Allah kita selesaikan hari ini. Dan keyakinan utama tentang Allah Sang Maha Esa lalu harus kita pegang di dalam hati. Kemudian juga tentang bagaimana seorang muslim hendaknya bukan orang yang keras kepala dalam menerima suatu ajaran yang benar. Itu beberapa poin yang kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Silakan Abi. Baik, lanjutannya itu ada pertanyaan yang menggugah sekaligus mengecam. Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun. Atau apakah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Sebenarnya kalau mereka ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka berkata Allah. Tetapi mereka mempersekutukannya. Ya, oh ada pembantu-pembantunya. Ada berhala-berhala yang ini. Maka di sini dikecam, ditanya, apakah mereka percaya ilah? Apa arti ilah? Ilah itu Tuhan. Tuhan itu yang disembah, yang ditaati. Karena itu berhala-berhala di masa itu pun dinamakan ilah. Ilah, ya toh. Bahkan Al-Quran menamai nafsu manusia yang ditaati ilah. Kalau kita menyembah nafsu kita menaatinya. Kita ketaatan kita hanya tertuju kepada Allah atau apa yang diperintahkan Allah. Oke. Baru dikatakan subhanallahi amma yusyrikun. Biasa kita artikan maha suci Allah menyangkut apa yang mereka persekutukan dengannya. Abi mau ingin berkata begini. Kata subhanallah itu diucapkan oleh satu dari dua sebab. Yang pertama yang mengherankan sehingga apa yang terucapkan itu sesuatu yang kita ingkari dan mengherankan kalau ada yang bersikap seperti itu. Jadi di sini subhanallahi amma yusyrikun, sungguh mengherankan sikap mereka itu mempersekutukan Allah, itu tidak benar dan sebagainya. Yang kedua, subhanallah itu juga digunakan untuk sesuatu yang mengagumkan. Lihat pemandangan indah, subhanallah. Subhanallah. Lihat gunung yang tegar, subhanallah. Kalau dalam Al-Quran, Isra Mi'raj, subhanallah. Subhanallah artinya menjauhkan Allah dari segala keburukan. Bukan hanya keburukan, kesan yang menimbulkan kesan buruk pun harus dijauhkan. Jadi semua persepsi, prasangka kita yang negatif pada Allah pun itu harus disingkirkan. Maha suci Allah dari itu. Bukan hanya itu. Memuji Allah pun kita masih harus singkirkan. Kenapa? Karena pujian kita tidak cukup. Pujian kita boleh jadi salah. Jangan puji orang kalau Anda tidak tahu. Jangan berlebih. Tapi jangan juga berkurang kalau mau sempurna pujiannya. Betul. Maka kita nanti di akhir ayat ini kita akan kembali lagi menyinggung ini. Subhanallahi amma yusyrikun. Baru dilanjutkan keras kepalanya lagi. Wa iyarau kisafam minas sama'i saqitan yaqulu sahabun marq. Seandainya mereka melihat tumpukan di langit, tumpukan asap dari langit, yang membawa siksa, yang membawa bencana. Mereka berkata, oh itu hanya keping-keping awan yang bertumpuk-tumpuk. Jadi melihat bahaya pun itu menunjukkan betapa keras kepala mereka. Keras kepala, tertutup hati gitu. Iya. Nah, maka Nabi Muhammad diperintahkan sekarang, fadharhum, biarkan aja mereka. Sampai mereka menemui hari di mana mereka itu akan dibinasakan. Kita
berhenti lagi di sini. Zarhum, biarkan mereka. Apa itu berarti biarkan, tinggalkan mereka? Enggak. Tidak. Lanjutkan dakwahmu. Biarkan mereka menghina kamu. Jangan itu menghalangi kamu untuk berhenti. Biarkan mereka keras kepala. Lanjutkan dakwahmu. Kesudahan mereka itu di tangan Tuhan. Jadi yang diminta adalah Nabi Muhammad SAW itu bersabar ya, Bi? Bersabar dalam ini bersabar. Oke, padarhum hatta yulaqu yaumahum. Ketika itu la yughni anhum kaiduhum syai'an. Ketika itu tidak akan berguna sedikit pun tipu daya mereka. Dan kalau tipu daya mereka itu kan, tipu daya itu datang dari usaha mereka kan? Betul. Oke. Terus dikatakan walahum yunsurun, mereka juga tidak akan dibantu oleh siapapun. Jadi tidak akan berguna buat mereka upaya mereka atau upaya orang lain yang mau menyelamatkan mereka. Jadi tidak di hari akhir nanti sama sekali tidak ada pertolongan kepada tidak ada pertolongan kepada kaum mereka ini. itu. Wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalik. Sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim. Di sini dia tidak katakan yang kafir, yang zalim, yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Puncak penempatan sesuatu bukan pada tempatnya itu adalah menganggap bahwa Tuhan punya sekutu. Orang-orang yang demikian itu masih punya siksa selain yang disebutkan ini. Siksa yang pertama itu kematian tokoh-tokoh mereka di dalam perang Badar, itu kata ulama. Siksa yang lain itu banyak pendapat. Salah satu di antaranya siksa di alam barzakh, mereka juga akan disiksa di sana. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi sebagian besar mereka tidak tahu. Sebagian besar. Ada yang tahu, tapi Jadi disiksa tapi tidak sadar bahwa itu adalah siksa. bisa begitu. Tapi di sini yang dimaksud aktsaruhum la ya'lamun, tidak mengetahui bahwa ada siksa di balik sikap mereka itu. Nah, maka dikatakan fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah menyangkut ketetapan Tuhan. Apa ketetapan Tuhan itu? Bisa jadi ketetapan Tuhan yang pertama, jangan balas mereka. Jangan maki mereka. Jangan doakan mereka. Ya toh? Nah, ketetapan Tuhan yang kedua adalah lanjutkan usahamu. Ada ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa Nabi Nuh mendoakan kaumnya supaya hancur. Betul. Ayat ini bisa difahami, jangan ikuti Nabi Nuh. Nabi Muhammad diminta bersabar, Bersabar, tidak jangan membalas dan terus berjuang. doa. Ada doa di dalam Al-Quran yang tegas menyatakan wala takun ka sahibil hud iznada wa huwa maktum. Jangan menjadi seperti Nabi Yusuf yang ditelan ikan. Dia berdoa Nabi Yunus. Dia ditelan ikan, dia berdoa sambil gondok. Apa itu gondok? Jengkel, kesal, marah. Bete. Jangan berdoa. Itu sebabnya Nabi Muhammad salah satu peristiwa yang dianggap paling sulit beliau hadapi, itu Sayyidah Aisyah pernah bertanya, apa yang paling sulit kamu hadapi? Dia bilang, waktu saya ke Taif, saya dilecehkan, saya dilempari batu sampai berdarah dan sebagainya. Saya itu luar biasa. Sampai malaikat turun, maukah engkau saya hancurkan mereka ini atas izin Tuhan? Kata Nabi Muhammad, jangan. Mereka sudah kufur sama kamu. Apa kata Nabi Muhammad? Saya masih mengharap anak cucunya menjadi anak-anak yang baik. Ya Allah. Jangan doakan orang dengan kejahatan. Jangan doakan orang dengan kejahatan. Dan ini teladan yang dicontohkan Yang Nabi dicontohkan di itu. ayat ini. Apalagi Bi, terakhir. Apalagi yang diperintahkan kepada Nabi dari ayat ini, ayat terakhir dari Quran Surat At-Tur ini, ayat 48-49 ini Bi. Dikatakan, sabar, fa innaka bi ayunina, kamu itu di mata-mata kami.
mata, bukan hanya satu mata, maksudnya perhatian penuh dari kami. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Dan bertasbihlah kepada Tuhanmu saat engkau bangkit. Dari satu majlis ke majlis yang lain, kalau mau bangkit bertasbih pada Tuhan. Ya toh? Atau bertasbihlah pada Tuhan di siang hari ketika kamu melakukan aneka aktivitas. Dan juga di malam hari bertasbihlah kepadanya dan ketika bintang-bintang akan terbenam. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Rani dari Surabaya tentang kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan subhanallah, dan ada jawaban dari Ustadz Aceng dari cariustad.id. Kita saksikan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, kapan saat yang tepat untuk mengucap subhanallah? Baik, ungkapan subhanallah adalah ungkapan mulia atau ucapan mulia yang di dalamnya terdapat unsur zikir, yakni menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga adalah sangat baik jika tasbih atau subhanallah diucapkan dalam berbagai kondisi dan situasi. Meski demikian, Al-Quran memberikan contoh kapan seyogianya kita mengucap subhanallah itu. Yang pertama adalah sebagai bentuk heran dan takjub atas suatu peristiwa besar. Hari ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menceritakan mengenai diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Berikutnya, seyogianya kita juga mengucap subhanallah adalah pada saat menampik sesuatu yang tidak layak untuk Allah, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Maidah ayat 116. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini yang memerintahkan untuk bertasbih pada saat bangkit atau pada di malam hari dan sebagainya, itu oleh ulama-ulama itu dinyatakan bahwa Nabi seringkali membaca tasbih yang bunyinya subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu redaksinya yang diajarkan. Oke. Bisa dilihat di sini apa redaksi kalimat tasbih yang diajarkan oleh Nabi, dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan setiap hari dan kita juga bisa terus meneladani Nabi SAW. Bukan hanya di bulan Ramadan, kebiasaannya bisa dimulai hari ini, tetapi insya Allah bisa kita lanjutkan sepanjang hidup kita nanti. Terima kasih sudah menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah.